Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar nih hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, adik-adik, kita akan belajar tematik kelas 6, tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya di pembelajaran pertama. Nah, ayo kita mulai pembelajarannya, tetap semangat ya. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa waktu itu ada siang dan juga malam. Pernahkah terpikirkan oleh kalian mengapa bisa terjadi siang dan malam itu? Nah, siang dan malam itu bisa terjadi karena bumi yang berputar atau matahari yang berputar. Sebelumnya, mari kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Nah, perhatikan judul dan gambar sampul pada buklet tersebut. Dapatkah kamu memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Terlebih jika kita lihat dari judulnya, yaitu terjadinya siang dan malam. Jika dilihat dari judulnya, maka informasi penting yang terdapat dalam buklet tersebut yaitu penyebab terjadinya siang dan malam, perbedaan antara siang dan malam, juga bagaimana terjadinya siang dan malam. Seperti itu kira-kira yang ada dalam buku tersebut. Jadi, peristiwa terjadinya siang dan malam ini merupakan fenomena alam abadi yang dirasakan oleh semua makhluk hidup di planet bumi ini. Pada siang hari, kita biasa melakukan berbagai macam kegiatan ya, mulai dari sekolah, bermain, dan kegiatan lainnya. Namun, pada malam hari kegiatan kita menjadi semakin terbatas karena cahaya juga semakin terbatas. Setelah mendengar penjelasan yang tadi, ayo kita tulis hal yang telah diketahui dan juga hal yang ingin kalian ketahui. Misalnya, hal yang sudah diketahui itu, jika siang hari maka ada matahari, namun ketika malam ada bulan. Lalu ketika siang hari terlihat terang, dan ketika malam hari terlihat gelap. Untuk hal yang ingin kita ketahui, misalnya apa saja penyebab terjadinya siang dan malam, kemudian bagaimana terjadinya siang dan malam, dan apa saja akibat terjadinya siang dan malam. Ketika pagi hari kita melihat matahari terbit, dan ketika siang hari kita melihat matahari tepat berada di atas kepala kita. Namun ketika sudah mulai sore hari dan malam hari, matahari sudah tidak nampak lagi. Lalu, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terlihat bahwa bumi berputar seperti permainan gangsing. Nah, bumi berputar pada garis hayal. Garis hayal ini disebut sumbu atau poros. Perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Satu kali perputaran bumi pada porosnya disebut dengan kala rotasi. Satu kala rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, 4 detik. Atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Sehingga dapat disimpulkan bumi melakukan rotasi memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Lalu apa saja akibat dari rotasi bumi? Tentu saja ada akibatnya ya anak-anak. Nah, yang pertama akibatnya yaitu terjadinya siang dan malam. Bumi berputar atau berotasi pada porosnya yang mengakibatkan bagian yang menghadap matahari selalu berubah. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang. Saat itu bumi mengalami waktu siang. Bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap. Saat itu bumi mengalami waktu malam. Jadi dapat disimpulkan bahwa rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Akibat yang kedua yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Sekarang mari kita lakukan percobaan. Pertama-tama, menghadaplah kalian ke arah lampu, anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepala sebagai poros bumi.
Berputarlah pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan dari jarum jam. Demikianlah matahari yang nampak bergerak. Sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kalian tahu bahwa gerakan tersebut bukanlah gerakan matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Anak-anak, agar pemahaman kita lebih dalam tentang gerak semu, ayo kita lakukan kegiatan berikut ini ya. Yang pertama, anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Kemudian perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. A dan B berdiri di posisi yang sejajar. A menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya. Dan B berjalan maju 1 meter. Kemudian A membuka mata dan mengamati perubahan pada posisi B. Perubahan posisi B ini terjadi karena B bergerak ke depan. Akan tetapi, A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur, sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Jadi sudah paham ya anak-anak tentang gerak semu harian matahari. Lalu kegiatan yang kedua yaitu, peganglah senter dan satu temanmu memegang globe. Arahkan senter tetapi tidak dinyalakan terlebih dahulu sehingga menghadap ke arah globe. Amatilah globe tersebut. Kemudian, nyalakan senter dan amatilah globenya. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu ya. Nah, tetap nyalakan senter. Lalu, putarlah globe secara perlahan-lahan, namun dengan arah yang berlawanan jarum jam. Apakah yang teramati pada globe tersebut? Tuliskan juga hasil pengamatanmu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.